超人心一体ペガソードホワイトバーン。Number one battle, ready, go! Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas episode terbaru dari Number One Sentai Goshuja di episode 19. Yes, kali ini kita kembali teman membahas si serial yang number one ini ya. Jadi di episode sebelumnya muncullah si Black Daishujin kembali ya teman, dengan gabungan yang awur-awuran ya. Jadi katanya nggak banget sih ya teman ya, warnanya itu ya. Jadi ya tahu sih ya kan, gabungan universe gitu ya. Cuman terlalu kelihatan apa ya, beda aja gitu ya dari bagian armornya gitu ya, dan juga bikin keduanya ya itu langsung kabur ya. Jadi pastinya juga kekuatannya beda-beda lah teman, karena kan gabungan 3 mecha ibaratnya ya. Ternyata benar ya teman ya, yang jadi usernya atau yang ngedalain Black Daishujin kali ini tuh masih Kwon ya teman ya. Jadi Kwon ini tuh bisa dibilang ya ini adalah mekanya si Kwon ya teman ya untuk kali ini. Jadi mekanya yang pastinya sudah bisa gitu ya, dia tuh bisa pakai Queen Tegajun juga. Tapi kalau misalkan untuk mecha sendiri ya teman, bisa dibilang itu adalah si Black Daishujin gitu ya. Kan kalau kemarin kan dia tuh diperintahkan ya teman untuk mengendari si Tegajun ini gitu ya. Dan juga ya another day of Werutono ya teman ya. Jadi pastinya dia kerja sehari dipecat sehari ya teman ya. Jadi pastinya langsung dapat apa namanya, gertakan dari si mas Kumade Mashiro ini ya teman ya. Dari dia Mashiro ini tuh memang demen banget madu kayaknya ya. Di episode 17 kemarin dia tuh betul-betul suka sekali dengan madu ya. Jadi ingat siapa gitu ya yang suka makanannya tuh dia dicampur-campurin gitu ya teman ya, kayak pakai mayones gitu ya kan ya. Jadi si madu yang dilihat Mashiro ini pun juga kan lagi dicari lah gitu ya. Mungkin cara dia ngomong tuh kayak sombong gitu ya teman, tapi kan dia ibaratnya tuh melatih lah temannya untuk cari mana nih kayaknya madu yang diminta gitu. Dan episode kali ini pun juga langsung ya teman diperkenalkan karakter yang sudah ada di episode 1 kemarin ya teman ya, yaitu adalah Mine ya, Mine-san di sini ya. Jadi saya kira ini tuh kakaknya loh teman, atau ibaratnya siapanya lah yang deket sama si Hoiru ini gitu ya. Jadi kayak oh ini kakaknya nih, ternyata ini bisa bilang juga kayak apa ya, yang mau kencan sama dia gitu ya. Mungkin maksudnya itu kayak yang biar lebih deket aja lah gitu ya, karena kan mungkin di dunia No One itu betul-betul menderita mungkin ya. Kita juga nggak tahu tuh dunia No One tuh seperti apa di dalamnya, seperti itu ya. Jadi itu juga membuat di sinilah ya kan saatnya Mine dan juga Hoiru kayaknya yang udah dipecat ya dari kemarin ya. Aduh, ini kayaknya si Hoiru ini tuh kalau ibaratnya di Ninja ya, itu dia nyusahin adiknya doang gitu ya, si Takaharu. Kalau ini nyusahin kita yang nonton kayaknya ya. Maksudnya apa ya, kayak ekspresi polosnya iya ya kan ya, mungkin kayak betul-betul polos banget atau kayak nggak ngerti apa-apa gitu ya. Bahkan ini kan ibaratnya tuh si Mine kan datang gitu ya untuk menyambut Hoiru di sini. Dalam artian mereka ini tuh mau ibaratnya tuh lebih dekat lagi lah gitu ya. Jadi mereka pun juga, para member Goshuja pun juga udah apa ya, melihat oh ini kayaknya ada hubungan spesial nih, kayak bucin-bucinnya gitu ya kan ya, kayak mau pacaran gitu. Jadi pas dia mau ajak kencan pun dia bingung, ini kencan mau ngapain aja ya gitu ya. Jadi mungkin tidak ada gairahnya gitu ya. Ya mungkin teman-temannya niatnya mau bantu lah gitu ya. Bahkan juga kalau kayak Sumino kayaknya dia tuh mau langsung ikut campur ya temennya untuk apa namanya, title-nya di sini. Ini kayaknya ya mereka udah nyelesain game-game ya, title number one mereka tuh bertambah ya teman ya. Kayak Sumino title-nya tuh kan detektif nomor 1 udah pasti. Terus yang kedua ya kan title-nya tuh adalah suka ikut campur. Itu di debut pertamanya ya teman ya. Terus juga kalau untuk si Kinjiro itu adalah party people number 1 gitu ya. Bahkan gak ada lagi episodenya fokus ke Kinjiro kayaknya ya. Jadi kita harus nunggu lagi teman untuk Kinjiro, kayaknya bakalan episode fokus 1 di episode 20 ke atas nanti ya teman ya. Soalnya saya juga pengen lihat gitu title number one berikutnya seperti apa ya teman ya, karena mereka ini selain ngumpulin cincin ya, mereka tuh ngumpulin title juga gitu ya. Jadi di gua kan ada kayak apa namanya,
kencan nomor satu lah gitu ya, idol number one gitu. Jadi kayak popularitas number one gitu ya. Jadi pokoknya banyak lah teman title yang bisa mereka ambil gitu ya. Jadi mereka kayak ngumpulin achievement lah di sini ya. Jadi mereka juga sudah pasti ada kerjasamanya lah gitu ya. Walaupun mereka juga tetap dengan prinsip ya kan untuk duel number one gitu ya. Jadi siapa yang dapat number one atau cincin terbanyak ya dia akan menjadi number one sejati gitu. Sorry ya kalau agak belibet ya untuk pembahasan di awal ya. Jadi intinya untuk Mine ini juga mengajak kencan ya temannya sama Hero ini kan, diajak jalan-jalan ya kan ya. Didukung juga dengan Sumino dan kawan-kawan. Jadi Disney pun juga datang lah kan ya. Si Kwon ya kan yang lagi ngacauin si Shiro ya temannya untuk lagi makan-makan ya kan, makan madu di sini ya. Dan sedikit fun fact aja ya temannya, kalau di episode 18 kemarin itu anak-anak tuh mungkin kayak ngiranya tuh si Berkuman itu jahat banget ya temennya. Jadi maksudnya kayak ini temennya, di episode kemarin itu si Berkuman kan dijadiin tersangka lah gitu ya, atau pelaku yang udah nyakitin para member Go Shooter gitu ya. Itu sampai betul-betul diintimidasi banget gitu ya. Mungkin anak-anak kira tuh takut banget gitu ya, mungkin dia betul-betul ngelakuin digoreng sendiri gitu ya, atau bunuh diri atau gimana gitu ya. Jadi dilihatnya tuh kayak wah ini jangan-jangan anak-anak nggak suka sama Berkuman nih kan. Jadi itu cuman kayak promosi lah, atau kayak cuman hiburan aja lah gitu ya, nggak betul-betul dia tuh jadi pelakunya atau apa kan. Karena episode kemarin tuh betul-betul tatapannya Sumino tuh beda sekali ya teman ya. Kayak betul-betul intimidasinya tuh kayak ngegertak si Berkuman tuh terasa kan ya. Apalagi Komade Mashiro tuh ya, mukanya itu apa dia marahin Berkuman tuh gila ya teman ya. Apalagi ini ya, dia juga ketemu sama Kwon ya kan ya. Jadi ini the new rival ya teman ya, bukan sama Hero aja ya teman ya. Kalau Hero mah itu pastinya dalam pertempuran bersama lah gitu ya. Kalau ini tuh untuk suatu rival yang baru gitu ya, sang dewa number one ya, sama ini ya untuk si pelayan setia dari Tegajun ini ya teman ya. Jadi mereka juga lagi main badminton kayaknya, tapi katanya kurang greget ya kan ya. Jadi di Kinjiro juga ngasih sesuatu gitu ya. Terus juga selain itu ada dia kasih soda pedes gitu ya, kayak minuman pedes gitu ya temen ya. Lalu juga diajak minum teh matcha gitu ya, tapi cara minum Hero juga bikin geleng-geleng kepala ya temen ya. Makanya saya bilang dari kemarin ya temen ya, kalau Tono nih malah bikin yang lihat tuh kayak buset dah, kayak lucu ya teman, tapi ngeselin juga gitu ya. Mungkin kayak Takaharu juga mungkin ya, tapi kalau Takaharu mah lebih nyebelin nggak sih ya kan. Soalnya kalau Hero tuh ada sisi kerennya gitu ya kan, ada sisi kerennya, adalah sedikit kegunaannya gitu ya. Jadi nggak useless banget gitu. Cuman kalau untuk si Hero ini tuh ngeselinnya tuh sifat polosnya ya temen ya. Kalau Takaharu beda cerita ya temen ya. Jadi ini juga momen pas kencannya ini ya temen ya, pas dia tuh menyatakan perasaannya gitu ya, atau kayak mau bilang aku sayang kamu atau apalah gitu ya. Jadi itu juga dibantu sama Riko ya teman. Jadi kayak tuh ya kan, dikasih tau nih kata-katanya ya kan ya, coba peluk dia gitu ya kan. Jadi dia juga langsung bawa kabur si Mine ini ya teman ya. Jadi di sini juga duel antara Garrido dan juga Goshobola terjadi ya teman ya, dan mereka berdua bisa mendapatkan cincin masing-masing ya teman ya. Walaupun ini mereka seperti trading juga ya teman ya, si Goshobola dapat si Geki Red ya, sama si Garrido itu dapat si Ninja ya teman, alias akan ninja di sini. Jadi Garrido bisa ngubah polaring sentaringnya itu menjadi sentaring yang biasa ya teman ya. Sama juga si Gosho Polar itu ngubah sentaring dari polaring ya teman ya. Jadi pastinya semuanya udah dapat ya teman ya. Jadi lagi enak makan-makan ya kan bareng Mine gitu ya. Terus juga pas Mine tuh lagi mau ngomong sesuatu nih kayaknya ya, mungkin belum kesampaian, belum ngomong, tiba-tiba di door ya sama si Garrido ya. Kelakuan. Jadi Garrido pun juga kasih tahu ya, soalnya si Mine ini itu sebenarnya sudah cukup lama ya temannya ditelan oleh monster No One, atau mungkin dia berada di dunia No One tuh emang cukup lama gitu ya, dan mati dan tak bisa keluar lagi gitu ya. Dia kasih nyawa sementara itu untuk bisa bertemu dengan si Hero itu ya temannya. Terus ya sama aja gitu ya, useless sekali gitu. Karena Garrido pun ujung-ujungnya juga seperti ini kan ya. Jadi simpelnya kalau si Mine itu masih punya keinginan ya teman ya, makanya wishnya itu memberinya satu nyawa ya teman ya, untuk dia bisa balik lagi ke Hero. Tapi mungkin ya lihat Tono itu kayak
useless sekali gitu ya dalam apa ya, ikut berkencan gitu ya. Jadi kayak kurang, ibaratnya kalau kata si Garrido tuh kurang greget lah gitu ya, atau yang ibarat tuh tidak ada gairahnya gitu ya. Jadi si Garrido ini langsung aja ya temennya eksekusi, tapi ujung-ujungnya juga si Mine kasih tahu ya temennya wishnya tuh memang mau ketemu sama Hoiru ya temennya. Dari kemarin kan dia bilang tuh jangan ada keinginan gitu ya, jadi dia betul-betul ingin sekali bertemu dengan Hoiru ya temennya. Selain itu ya kan dia bilangnya kan sekali lagi ya temennya, untuk kali ini temukanlah keinginanmu ya kan. Jadi kali ini tuh betul-betul dia mau ya kan Hoiru itu mendapatkan keinginannya lagi ya teman ya. Jadi selain Mine ya kan ya yang udah dikasih kesempatan nih kayaknya untuk ketemu sama Hoiru, dia bisa bilang seperti ini di depan Hoirunya kayaknya, walau dalam kondisi kayak ini ya teman ya. Dan akhirnya Mine telah pergi ya teman ya, entah selamanya atau bisa balik lagi ya teman ya. Karena kalau kita pakai penerapan ini ya berarti ada chance juga ya temennya, satu doang ya teman, satu nyawanya itu bisa dipakai, harus dimanfaatin juga gitu ya. Untuk apa, wishnya untuk apa gitu ya. Jadi apakah orangnya itu juga bisa apa ya, nge-carry wish yang ingin mereka sampaikan gitu ya ke orang yang dia mau gitu ya. Kayak sana tuh dia mau ketemu Hoiru gitu ya, mau kencan gitu ya, si Hoiru tuh bisa nggak gitu ya. Jadi ya dengan sifatnya begitu pun juga ujung-ujungnya tetap ada janjinya gitu ya. Jadi pastinya juga Tono Hoiru pun juga mau tidak mau ya kan ya, harus revenge moment di sini ya. Dan juga sebenarnya Mashiro udah nawarin ya temannya untuk mau kerjasama gitu ya, tapi sifatnya Hoiru yang sebagai lonely wolf ya kan tidak akan terpengaruh ya teman ya. Maksudnya dia akan bekerja sendiri gitu ya, menghadapi Garrido sendiri, menghadapi kakaknya sendiri gitu ya. Jadi pastinya Mashiro juga tercengang gitu ya ngelihat apa yang dilakukan oleh Shiro ini gitu ya. Jadi semuanya juga langsung ya kita lihat untuk si Garrido mengeluarkan si 5 red ya, ada Google red dan juga turbo red ya di sini ya. Red Turbo ya temennya. Jadi ini posnya mirip sekali dengan si Takaharu ya teman, alias Akaninja ya temennya. Kayak posenya tuh kayak Momotaro juga sih temennya. Soalnya ini kayaknya si akunnya sama ya temennya, kayak kedua sentai itu ya temennya. Jadi langsungnya teman kita menuju ke pertempuran ini ya teman, karena pertempuran yang di sini ini juga keren ya teman, kayak duel Decalibernya. Dan kali ini duel antara gabungan ya teman di sini ya, gabungan antara Tiga Sword dan juga Godaban ya di sini ya. Langsung aja teman, ini dia Godness Gatai ya menjadi Tiga Sword White Burn ya. Akhirnya super Gatai dari Goshuger terjadi juga di sini ya. Jadi untuk gabungan dari Six Ranger-nya juga sudah banyak yang terjadi ya teman ya. Contohnya di Resoldier itu ada Kishiryu, Dime Volcano sama apa namanya ya, Neptunus apa gitu ya, pokoknya tuh dia gabungan Ryusou Gold sama Ryusou Red campur Demi Volcano ya temennya. Jadi pokoknya tuh ada gabungan 3 mecha ya teman. Ini gabungannya tuh cuma 2 mecha aja teman, tapi saya akui desainnya keren banget ya untuk kali ini, karena juga mungkin ya penggabungan putih, biru, emas dan juga merahnya pun juga sangat matching ya teman ya. Jadi ini juga seperti gabungan mecha yang super besar ya teman ya, karena ini juga memang sekilas ya teman, bagian atas satu untuk gabungannya kayak Oranger ya teman ya. Jadi inilah yang kita lihat ya kan, dan juga Hoiru dan si Mashiro bisa berada di kokpit yang sama di sini ya. Jadi langsung ya teman, Tiga Sword White Burn beraksi dan semuanya dapat serangannya ya teman ya. Serangannya itu juga betul-betul unik, pakai roket, pakai apa ya, kayak ada gerakan bela dirinya gitu ya temennya tuh. Tangannya tuh ngepose gitu ya teman, ada kuda-kudanya ya. Walaupun juga si Daijin itu pakai kekuatan 3 sentai mah itu nggak ngefek ya teman ya, karena serangannya pun juga betul-betul besar. Dan kali ini langsung teman di finishing dengan kekuatan ini
kayak nge-unleash the beast ya teman ya, unleash semua hewan-hewan, unleash semua roket-roketnya ya kan, dan juga ini kayak dual finisher di sini ya, dan ya jujur ini keren sih ya teman ya, dan langsung aja teman ya dihabisin si Black Daishujinnya ya, sayonara Black Daishujin awur-awuran ya, itu gatanya nggak tahu nih kalau misalkan ada gatai baru lagi lebih ngawur lagi nggak gitu ya, soalnya ini juga betul-betul gabungan doang gitu ya, dan ini jadi samsak robot juga ya teman ya, baru di awal-awal gitu ya, gila. Oke, dan juga teman-teman untuk episode ke-20 kita kedatangan Universe Senshi baru kita ya. Akhirnya Universe Senshi berlanjut lagi, dan kali ini kalian lihat di belakang itu ada seperti apa namanya, kain-kain yang terbentang itu. Kalian ingat siapa coba? Ya, kali ini kita kedatangan dari Universe Senshi Shinkenred Hime ya, alias Princess Shinkenred di sini. Jadi pastinya cewek lagi ya teman ya. Jadi ini katanya ya, ini masih kita lihat untuk episode kali itu, katanya ini tuh adalah adiknya dari Sumino Ichikawa ya teman, alias si Oto ya, Oto Ichikawa. Jadi banyak juga yang bilang ini kayak kecepatan banget gak sih, maksudnya kok kayak kemunculannya tuh tidak apa ya, tidak sesuai dengan ceritanya gitu ya, kok tiba-tiba dia udah stylenya tuh kayak ini gitu. Jadi ini langsung battle-nya itu adalah Gyaru number 1 ya teman ya. Kayaknya ini dari kemarin ya, tren Gyaru tuh udah dimulai dari Kamada Gabu ya teman ya, si Sachika Amane berlanjut ke sini ya teman ya, untuk Sentai-nya gitu ya. Jadi Gyaru number 1 ini pun juga sepertinya ya teman ada hal uniknya juga teman. Jadi di episode 20 ini itu adalah request dari makeup artisnya dari Goshuger lah gitu ya. Jadi kayak dia tuh nge-request untuk ada dong episode yang Gyarunya gitu ya. Jadi mungkin ini kayak requestnya tuh dikabulin sama Papa Toei gitu ya, untuk dimasukkan ke episode 20 dan 21 ya teman ya. Karena kan pastinya untuk kali ini sudah memulai untuk round ketiga alias arc ketiganya ya teman. Ya mungkin terasanya cepat sekali ya teman ya, karena satu round ya atau satu arc itu sekitar 9 sampai 10 episode ya teman ya. Kalau ronde 1 sampai 9 ya, ronde 2 itu 10 sampai 19 berarti ya. Kalau untuk ronde 3 mungkin 20 sampai 29 mungkin ya, atau 30 mungkin. Jadi kita juga perlu tunggu ya teman untuk arc keempatnya itu, dan juga arc kelima mungkin ya. Jadi mungkin akan ada 5 arc di sini ya. Jadi pastinya juga langsung ya, kayaknya ada style Gyarunya di sini ya, gila. Ini si kelas ini kayak siapa ya? Kayak Sumuri campur Hijiri di gacha gitu nggak sih mukanya ya? Tapi ini pas mukanya tuh lebih kyowo lagi ya temen ya. Jadi ini entah berapa tahun ya kan beda nih ya. Soalnya kalau di cerita ini ya teman, terutama Sumino Ichikawa itu dia umurnya tuh 23 tahun ya teman ya. Mungkin adiknya tuh mungkin 18 tahun lah ibaratnya ya, karena kan mungkin beda 5 tahun mungkin ya. Jadi di sini juga stylenya udah begini lagi ya teman ya. Ya episode yang filler lagi ya teman ya. Episode yang mereka tuh pakai style cewek lagi ya teman ya. Jadi pastinya Hime Shinkenred muncul ya teman, bukan Shinkenred yang cowok ya teman, tapi ini Hime Shinkenred yang ada style rocknya itu ya teman ya. Jadi ini adalah Universe Senshi pertama ya teman, yang juga collab sama Ranger cewek ya teman ya, alias si Goshu Unicorn ya teman ya. Dan kayaknya ya ada satu orang yang mungkin orang ini ada hubungannya dengan Sumino ya teman ya. Apakah dia the real Oto Ichikawa ya teman ya? Soalnya saya tuh juga ya masih heran ya, kayaknya kok ini tiba-tiba si Oto Ichikawa muncul tapi kok stylenya begini ya temennya. Jadi pastinya juga kalau mungkin itu benar ya temennya, tapi kita juga harus lihat ini apakah ini benar si Oto Ichikawa atau beda orang gitu ya. Jadi pastinya juga flashback dari Sumino akan muncul lagi ya teman, dan ini adalah collab yang tidak terduga ya teman ya, Ranger hitam cewek dan Ranger merah cewek di sini. Kita bahas teman untuk info menarik dari episode kali ini dan juga episode berikutnya ya teman ya. Jadi adiknya dari Sumino muncul ya teman, si Ichikawa Otsu atau Oto namanya ya. Dia muncul dengan style Gyaru yang karismatiknya itu ya teman, alias Otobun sama, dan dia juga mengajarkan ya kan tentang Gyarunya tuh ke para member Goshuger ya teman. Saya yakin episode depannya tuh lebih mungkin kelihatannya cringe atau kayak apa ya, aneh mungkin atau gimana ya. Terus juga Sumino tuh kayak sedikit confused kan ya, kayak X-nya tuh berbeda sekali gitu dengan yang sebelumnya, karena mungkin apa ya, gaya-gaya dari adiknya itu kan kesan tuh lebih nyentrik ya temennya. Sementara kalau dulu tuh mungkin kayak betul-betul bocil sekali kan ya, kayak yang penyayang lah gitu ya. Tapi kalau si
Otome ini mungkin kayak ada yang lihat kakaknya kok kayak gini stylenya gitu ya, jadi tidak garu nih mungkin ya. Jadi mungkin episode ke depan tuh bakalan waduh penuh dengan garu-garu ya teman, nggak tahu nih saya bisa bahas satu episode doang atau 2 episode ya teman, kita tunggu aja ya teman ya. Dan juga si Ichikawa Ototo dia bilang tuh Tenkano Gyaru Hime Shinken Red ya teman, jadi Gyaru Princess under the Providence Shinken Red ya. Untuk Gyaru ini tuh sebenarnya ya dari makeup artisnya ya teman ya, itu dia mau ada episode Gyaruna gitu, dan ya walaupun itu sulit ya teman ya, tapi bisa dicoba ya teman, walaupun kita nggak tahu eksekusinya bakal gimana ya teman ya. Untuk scene favoritnya itu adalah saat Minenya itu berubah menjadi cahaya berkilauan ya teman untuk episode kali ini ya, dan Hiro melahap makanan yang dia buat dan bahkan madu dari Komade, menunjukkan bahwa Hiro itu penuh tekad dan tidak putus asa ya teman, walaupun kelihatannya kayak rakus banget ya teman ya, si Hiro-nya tuh makan makanan tuh tidak tentu arah gitu ya. Terus juga untuk scene ini Komade sama Fuyuno itu ada rasa-rasa frustratingnya ya teman, pas di scene awal-awal saat si Hoiru sama Komade itu ketemu ya teman dan bertatapan gitu ya, dan itu ya dipecat lagi ya teman ya. Dan juga mau ada Hoiru itu apa ya, tidak suka kalah dan dia benci dipanggil anak baru gitu ya sama si Komade ini. Dan di episode kali ini pun juga kan ada kan di tavern tuh kayak ada orang bawa payung gitu ya, itu kayak ngegandengin orang itu, dari itu juga dipakai di scene gatainya yang Tega Sword Whiteburn itu ya teman, yang ada salju-salju itu ya teman ya. Jadi itu kan pastinya juga sangat ikonik ya teman ya, jadi walaupun juga banyak bilang itu kayak norak banget ya teman, tapi itulah ciri khasnya dari gata yang satu ini ya teman ya. Jadi pastinya juga untuk bagian saat kencannya pun juga kan si aktornya si Fuyunomio pun juga kayak apa ya, malu-malu gitu atau flustered ya teman ya di sini. Dan juga si Komade Mashiro ini tuh makan madunya tuh terlalu banyak gitu ya, dan itu sampai melebar ya karena ke mulutnya ya, sampai dia juga take-nya tuh berkali-kali gitu ya. Terus juga improvisasi acting dari si Hirugi pun juga cukup menarik ya teman ya, karena dia tuh juga bisa cukup dekat dengan si Hiru itu ya teman, dan juga sempat ketawa ya teman ya. Dan Riko ini juga menulis signboard yang dia mau bantu Hiru itu untuk kencan itu, dia tulis sendiri ya teman ya, dengan tulisannya yang sangat mantap. Dan director bersudah itu mau ada scene umbrellanya atau payungnya tuh di Gatais Robona gitu, karena di bagian itu kan sama ya teman, dan dipakainya tuh sama Gadeban dulu kan ya, dan itu baru dipakai bersama dengan Tega Sword. Dan juga oke teman, ini dia untuk preview ronde ketiganya ya teman. Jadi kita juga bisa lihat ada US Shinken-Red dan juga ada seseorang yang bermata silver ya teman. Jadi sepertinya akan kita fokus ke Sagana Sumino Ichikawa kali ini ya untuk pembuka di ronde ketiganya ya. Jadi juga sama kayak ronde 2 kemarin ya teman, itu sebenarnya juga fokus satu ke Kinjiro dulu ya teman ya. Habis itu fokus satu ke Sumino ya kan, sebenarnya itu berdua ya teman ya. Jadi dia juga patut tunggu nih, bisa nggak nih eksekusinya tuh bisa lebih baik gitu ya, karena dilihat dari scene episode 20 tuh kayak kerasnya tuh mungkin sedikit aneh ya, sifatnya Oto tuh kok berubah ceria, stylenya tuh lebih nyentrik gitu ya. Jadi kita harus lihat perubahannya tuh seperti apa ya temennya, kenapa dia tuh berubah seperti itu, apakah dia juga sempat terkena apa, termasuk ke no one kah atau gimana gitu ya, jadi dia juga bisa berubah gitu. Nah punya wish juga mungkin sama kayak Mine gitu ya, jadi kita harus tunggu temennya. Dan siapa cewek misterius yang berwarna pink itu ya depan rambutnya ya, apakah punya hubungan dengan Sumino? Ya teman-teman, di pembahasan kita di next episode, oke? Goodbye.